Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diminta dari Jakarta datang ke sini dan mendampingi para kiai muda dan saya senang sekali forum ini terselenggara. Inilah suatu bentuk harga diri dari NU terjaga di sini. Saya masih melihat bahwa girahnya NU itu masih muncul di sini. Saya kaget ketika Ulil mengatakan, ini NU ini apa ini, kok mau dipuritanisasi gitu. Saya kira keliru dia memandang NU gitu, padahal dia 20 tahun di kader di pesantren gitu. Terus NU-nya gimana dia itu? Saya teringat satu cerita seorang kiai muda yang menjadi gurunya, Kiai Saifuddin Zuhri. Beliau pernah Menteri Agama dan pernah menjabat di PBNU. Beliau di Sukaraja di kampungnya itu kedatangan seorang kiai muda dari Solo, menikah di situ, kemudian mengkampanyekan ide-ide dari Solo. Ternyata menjadi idolanya para santri gitu. Kenapa? Pertama, beliau orangnya alim. Yang kedua, pandangannya modern. Yang ketiga, berakhlakul karimah. Keempat, tutur katanya halus dan baik. Yang kelima, bodinya itu atletis. Jadi yang pertama itu, kita nggak apa-apa, kita terbuka pemikirannya, beragam ide yang kita pelajari. Tapi pertama-tama jangan lupakan karakter NU itu yang pertama-tama apa? Seorang alim gitu. Kalau kita tanya Kiai, Kiai siapa yang paling alim di NU ini? Masya Allah, yang paling banyak baca kitab. Ibadahnya tekun, wara, tawadu, amal solehnya banyak gitu. Tahajudnya juga. Baru kemudian kalau sudah tercapai alim ini, baru kemudian menjadi modern gitu. Kalau menjadi modern duluan, baru alimnya nomor ke-10, apa yang terjadi? Menjual NU. Masya Allah. Jadi saya terharu ketika membaca pengalaman gurunya Kiai Saifuddin Zuhri. Yang ketiga, akhlakul karimah. Beliau cium tangan kepada kiai-kiai, menyantuni orang miskin, menghormati yang tua, sayang kepada yang muda gitu. Saya baru melihat di sini bahwa kita masih toleran kepada yang muda. Kita masih cium tangan kepada kiai, kita masih hormat kepada kiai. Dan saya selama 10 tahun lebih bertemu dengan Ulil, saya belum mendengar bersyukurnya kepada Kiai Sahal gitu. Padahal kiainya yang mengajarkan kitab kuning gitu. Tapi nggak pernah saya dengar kutipan dari Kiai Sahal gitu. Masya Allah gitu. Jadi saya kaget. Yang dia sebut Ulil itu tadi itu biasa kita diskusikan di Jakarta. Tentang dari Huston Smith, Syed Hussein Nasr, tentang kebebasan beragama. Itu udah biasa, itu pandangan-pandangan modern. Tapi ya kalau tidak punya karakter alim, tidak punya akhlakul karimah, ya hilang NU-nya gitu. Gus Dur, coba lihat, Gus Dur meskipun segitu, dia masih tetap tunduk kepada kiai ketika melontarkan. Dia masih mau diadili oleh kiai-kiai, oleh kiai-kiai supu. Kemudian dia masih bangga dengan kiainya, Kiai Khudori dari Tegalrejo. Masih bangga dengan Kiai Ali Maksum. Masih mengutip kiai-kiainya, Kiai Ahmad Siddiq. Padahal beliau sangat-sangat liberal gitu. Tapi karena beliau seorang alim, dia mengerti menjadi seorang NU yang baik gitu. Coba lihat kawan kita Ulil. Pikiran-pikiran luar tapi tidak ada dialognya dengan tradisi NU. Malah memaksakan NU harus masuk menerimanya gitu. Jadi itu timpan juga gitu. Saya kira kalau mau wajar dialog, diskusi. Oke lah ada pandangannya ini. Coba Anda tunjukkan juga sebagai orang NU, benar-benar NU. Ayo kita dialogkan. Bahwa NU itu juga punya suara. Punya tradisi, punya amalan yang masih hidup selama ini. Bukan sebagai benda mati. Bukan sebagai teks yang tinggal hanya sekedar kertas. Bukan. Teksnya orang NU, kitab kuning itu sesuatu yang amali. Sesuatu yang menjadi hidup sehari-hari. Sebagai manhaj. Sebagai tafsir, sebagai cara berpikir, cara pandang, cara melihat sesuatu. Itu juga jangan dinafikan gitu. Makanya saya kira inilah tempat kita untuk merayakan kembali manhajinya NU gitu.